Kamu pernah nggak sih ngerasa bener-bener terjebak di situasi yang ya ampun nyebelin banget? Kayak antri berjam-jam di instansi pemerintah atau terjebak macet parah pas kamu lagi buru-buru mau meeting penting? Oh, yang rasanya pengen teriak tapi cuma bisa ditahan di dalam hati itu kan? Nah, iya bener banget. Atau berurusan sama birokrasi yang rasanya tuh emang sengaja dibikin muter-muter nggak karuan. Itu kan bikin kita pengen marah-marah sendiri ya. Iya, insting pertama yang muncul di kepala kita pas lagi terjepit gitu tuh biasanya resistensi. Kayak otak kita langsung sibuk nyari kambing hitam, kita ngutuk keadaan, nyalain sistem yang lambat, Sambil ngecek layar HP tiap 5 detik. persis. Berharap waktu bisa tiba-tiba, lompat maju gitu. Pokoknya kita menolak banget deh ada di situasi itu. Makanya hari ini kita punya misi khusus nih di sesi obrolan mendalam kita. Kita bakal ngebedah 2 catatan pribadi yang menurutku sangat menarik dari sumber kita. Aku yakin banget ini bisa muter balikan cara kamu memandang momen-momen penuh kekesalan tadi. Menarik nih, ada 2 catatan ya? Iya, 2. Catatan pertama itu ngebahas soal garis batas tipis tapi fatal banget antara ego dan empati. Terus, nah catatan kedua ini yang sempat bikin aku merinding pas bacanya. Wah, tentang apa tuh kok bisa sampai merinding? Ini pengakuan jujur dari seorang pengusaha super sukses yang bayangin aja seumur hidupnya tuh selalu pakai fasilitas VIP nomor 1. Tapi tiba-tiba, dia dipaksa sama keadaan buat berobat pakai BPJS dan harus ngadepin realitas antrian rumah sakit publik. Ya ampun, itu sih benturan realitas yang ekstrim banget ya. Dari kehidupan yang semuanya serba bisa dikontrol pakai uang dan privilege, tiba-tiba dilempar ke ruang tunggu publik. Iya, di mana semua orang statusnya sama persis di mata sistem antrian. Nggak peduli kamu siapa. Oke, mari kita bedah ini mulai dari akar masalahnya dulu ya. Boleh, silakan. Coba deh bayangin profil penulis catatan ini. Dia pebisnis sukses, seumur hidup terbiasa banget sama privilege. Semua kelas 1. Suami dan anak-anaknya bahkan digambarin alergi banget sama pelayanan non-premium. Kehidupan yang benar-benar terisolasi dari realitas masyarakat bawah ya. Privilege itu emang di puncaknya sering terwujud sebagai kemampuan buat ngebeli kecepatan dan isolasi. Ngebeli kecepatan dan isolasi dalam banget tuh. Ya kan? Orang kaya rela bayar lebih buat jalur fast track, ruang tunggu lounge eksklusif, murni supaya mereka nggak perlu repot membaur sama ketidaknyamanan kerumunan banyak orang. Bener banget, kemampuan beli isolasi itu. Tapi yang namanya usia dan biologi kan nggak bisa disuap pakai kartu platinum kan? Nggak mempan kalau itu. Nah, badannya mulai ngasih kode keras nih. Ada masalah jantung, saraf, sampai harus jalani CT scan dan MRI yang durasinya lumayan panjang. Karena satu dan lain hal, dia akhirnya mutusin buat pakai BPJS. Wah, ini pasti ekspektasinya udah hancur duluan. Banget. Bayangan awalnya sama persis kayak ketakutan kolektif kita semua. Antre ngular panjang, rujukan yang birokratis banget dari vaskes pertama, dan ngerasa rumah sakit itu cuma tempat sumpek yang nguras energi. Sangat bisa dipahami sih dari sisi psikologisnya. Buat orang yang biasa pegang kendali penuh atas waktunya, kehilangan otonomi itu ya ibarat mimpi buruk. Duduk di kursi plastik nunggu dipanggil ya. Betul, duduk di situ tanpa kepastian itu serangan langsung ke egonya yang selama ini selalu diistimewakan. Ini tuh ibarat orang yang seumur hidupnya cuma tahu terbang first class, tiba-tiba di suatu pagi dipaksa harus commute naik KRL rute Bogor ke Jakarta Kota pas jam sibuk. Desak-desakan, bau keringat, harus berdiri berjam-jam sambil pegangan. Culture shock-nya pasti edan banget. Nah, di titik inilah persimpangan nasibnya ditentukan. Pas culture shock itu terjadi, penulis ini dihadapin sama 2 pilihan. Pilihan pertama, biarin egonya meledak. Tepat. Dia bisa aja ngeluh sepanjang hari, marahin perawat karena sistemnya lambat, atau diam-diam telepon orang dalam minta diselipin ke depan. Atau ya minimal ngedumel di dalam hati soal nggak efisiennya sistem publik. Tapi hal yang luar biasa terjadi. Dia nggak milih opsi pertama itu. Daripada sibuk scrolling HP buat ngedistraksi diri atau pasang muka masam, dia malah milih opsi kedua. Dia nyalain audio TV di sekelilingnya. Dia nyopot kacamata VIP-nya dan mulai pakai lensa empati yang kita bahas tadi ya. Iya, dan observasinya di ruang tunggu itu
Jujur ya, bikin aku merinding dan agak berkaca-kaca bacanya. Ruang tunggu yang tadinya dia anggap ruang siksaan, tiba-tiba berubah jadi panggung teater kehidupan yang, wow, intens banget. Kalau dihubungan sama gambaran besarnya, apa aja sih yang mulai dia lihat pas lensa empatinya kepasang? Pemandangan pertama yang mukul egonya tuh seorang anak kecil. Anak ini lagi nunggu antrian buat cuci darah rutin. Secara logika kita orang dewasa, cuci darah itu kan sakit, ngelelahin, nguras fisik. Pastinya, apalagi buat anak kecil. Harusnya kan anak itu nangis atau kelihatan layu kan. Tapi yang dilihat penulis malah sebaliknya. Anak itu ketawa lepas, asyik main sama mainan sederhananya, suaranya renyah banget menggema di lorong rumah sakit. Dan orang tuanya gimana? Orang tuanya juga kelihatan tegar, duduk santai ngobrol ringan sama pasien lain. Padahal logika penderitaannya berat banget, tapi prakteknya justru penuh tawa. Sebuah anomali yang pastinya langsung ngacoin kalkulasi mental si VIP. Orang dewasa sehat aja sering ngerasa dunia mau kiamat, cuma gara-gara wifi lemot. Ini ada anak dengan ginjal bermasalah, malah nemu kegembiraan di tengah jarum suntik. Tapi tunggu bentar. Pas baca ini, aku sempat agak skeptis loh. Bukannya nggak semua orang di rumah sakit itu senyum dan sabar ya? Pasti di situ juga ada yang nangis kesakitan, atau keluarga yang ngomel karena pelayanannya lama. Emang selalu ada dua sisi sih di tempat kayak gitu. Makanya, apa penulis ini cuma cherry picking aja? Milih ngamatin yang bagus-bagus doang, biar catatannya kerasa dramatis dan puitis. Jangan-jangan ini jatuh ke toxic positivity yang nutup mata dari realitas penderitaan. Nah, itu poin kritis yang bagus banget. Tapi justru disitulah kegeniusan dari pergeseran fokus si penulis. Ini bukan toxic positivity. Penderitaan di ruang tunggu itu sangat nyata kok. Terus kenapa dia cuma fokus ke senyuman si anak? Karena selama ini egonya selalu dilatih buat fokus eksklusif ke hal-hal negatif, sekedar buat menjustifikasi rasa kesalnya sendiri. Pas empatinya nyala, dia secara sadar milih menakar frekuensi ketahanan mental atau resilience di sekitarnya. Empatinya bikin dia bisa ngelihat cahaya di tempat yang selama ini dia pikir cuma ada kegelapan. Masuk akal banget. Jadi dia nggak menolak realitas rasa sakitnya, tapi dia lebih takjub ngelihat gimana orang-orang itu merespons rasa sakitnya. Dan observasinya masih lanjut nih. Lanjut ke siapa lagi? Nggak jauh dari situ, dia melihat cowok remaja umur 19 tahun. Bayangin, bertahun-tahun anak ini hidup dengan selang kateter nempel di badannya. Tapi dia tetap kerja keras, bantu orang tuanya cari nafkah. Dan yang digarisbawahi penulis, nggak ada setitik pun ekspresi ngemis simpati di muka anak itu. Murni ketegaran. Kontras yang nampar lagi ya. Keterbatasan fisiknya ekstrim, tapi secara mental, dia jauh lebih merdeka dari orang sehat yang kepenjara gengsi dan ekspektasi. Bener banget. Terus lanjut lagi, dia ngelihat suami istri yang udah sepuh. Suaminya lemes di kursi roda, tapi istrinya yang ngedorong itu ya ampun dandanannya rapi banget. Cerah, senyum manis, bahkan sempat-sempatnya bercanda ngodain suaminya. Wah, luar biasa itu. Sama sekali nggak ada muka lelah atau ngerasa suaminya itu beban. Pemandangan itu memancarkan ketulusan yang murni banget buat si pengusaha yang biasa bayar perawat profesional demi efisiensi, ngelihat pengabdian tanpa pamrih kayak gitu bener-bener jadi pukulan telak. Keintiman sejati yang emang nggak bakal bisa dibeli pakai harga VIP. Ternyata kemewahan terbesar di ruang tunggu BPJS itu bukan di fasilitasnya, tapi di kualitas hubungan antar manusianya. Setuju 100%. Dan satu lagi yang sukses ngeruntuin stereotip di kepalanya, dia ngelihat cowok muda yang luar biasa sabar, telaten, dan lembut banget ngurus ibunya yang udah renta. Dinyuapin, dipapa, ngomongnya halus. Wah, mematahkan mitos anak muda zaman sekarang yang katanya serba instan ya. Banget. Penulis langsung ngebatin, ini mematahin semua omongan soal Gen Z atau anak muda yang katanya egois dan gak mau repot. Nah, dari semua pemandangan ini, si pengusaha akhirnya nunduk. Dia ngeluarin pertanyaan retoris yang menurutku jadi puncak dari catatan ini. Dia nanya apa? Apalah aku ini? Sebenarnya, siapa sih yang sakit di sini? Merinding. Siapa yang sebenarnya sakit? Itu titik dekonstruksi total dari egonya. Orang-orang di ruang tunggu itu kan secara medis emang megang rekam jejak penyakit mematikan. Ginjal rusak, saraf bermasalah, tapi jiwa mereka nyala. Iya, ketahanannya luar biasa. Sementara kita
Yang masuk rumah sakit cuma buat check up rutin, atau lagi sehat walafiat tapi darah mendidih cuma gara-gara antre 2 jam, kitalah pasien yang sesungguhnya. Kita menderita penyakit kronis berupa hilangnya rasa syukur. Penyakit kronis hilangnya rasa syukur. Duh, dalam banget efeknya. Kita tuh ngerasa sehat, padahal jiwa kita rapuh banget tiap kali dihadapin sama ketidaknyamanan sepele. Dan yang bikin aku tambah kagum, pengalaman spiritual ini nggak berhenti pas dia nebus obat doang. Oh, ke bawah sampai keluar rumah sakit ya? Betul. Pergeseran cara pandang ini ke bawah, nyebol tembok rumah sakit, dan dia aplikasikan ke jalanan raya. Iya dong. Karena pas empati udah dijadiin lensa utama, dunia nggak bakal pernah kelihatan sama lagi. Cara pandang dia soal penderitaan udah dikalibrasi ulang. Benar. Dia nyimpulin hal yang sangat nampar kita semua. Kita ini kan sering banget ngerasa masalah kita tuh yang paling berat sedunia. Paling capek nyari duit, paling stres dimarahin bos, paling lelah ngurus anak. Padahal sebenarnya kenapa kita ngerasa gitu? Karena kita ngurung diri dalam kepala kita sendiri. Kita jarang keluar buat ngebaca realitas orang lain. Pas kita ngelihat dunia luar, otomatis masalah kita tuh mengecil. Nah, penulis ini mulai praktek di jalan. Ngelihat apa aja dia di jalan? Dia ngelihat driver ojol yang seharian belum pecah telur dapat penumpang, tapi tetap bisa ketawa lepas sambil ngopi bareng teman-temannya di pinggir jalan. Terus ngelihat kakek sederhana pakai baju lusuh di angkot, asyik bercanda sama cucunya seolah nggak ada beban cicilan apa-apa. Dari observasi sesederhana itu, si penulis sadar kalau sumber masalah kita selama ini tuh bukan pada kurangnya materi, kurang fasilitas, atau kurang cepat, tapi berakar murni dari cara pandang kita aja. Kebahagiaan itu keputusan kognitif, bukan produk dari fasilitas. Wah, ini langsung nganterin kita ke kesimpulan metaforis yang paling cemerlang sih dari seluruh catatannya. Penulis ini jadinya ngeliat sistem BPJS dan antriannya bukan lagi sebagai hal yang ngerepotin. Dia namain itu sebagai pintu kesadaran. Pintu kesadaran. Seandainya si pengusaha ini tetap pakai jalur VIP, dia datang, langsung masuk ruang dokter, kelar dalam 15 menit, terus pulang cuma bawa resep obat fisik doang. Tapi karena antrian BPJS panjang, dia terpaksa duduk berjam-jam. Terus karena duduk berjam-jam, dia punya waktu buat ngamatin sekeliling. Betul. Dan karena ngamatin, dia akhirnya nyaksiin langsung ketegaran manusia yang berhasil nampar keangkuhannya sendiri. Jadi, ketidaknyamanan antrian itulah yang justru jadi syarat mutlak terjadinya pencerahan. Sering bikin kita darah tinggi itu ibarat polisi tidur di perumahan ya, kayak speed bump gitu. Polisi tidur kan didesain khusus buat ngebikin laju mobil kita melambat secara paksa. Analogi yang presisi banget nih. Iya kan? Kita sering banget ngumpet, aduh ngapain sih ada polisi tidur tinggi banget di sini, bikin repot aja, bikin shock breaker rusak. Tapi perlambatan paksa itulah yang justru nyelamatin kita dari tabrakan maut di perempatan depan. Tabrakan fatal dengan ego dan ambisi kita sendiri. Persis, tabrakan sama keegoisan kita yang maunya serba cepet, serba instan, dan serba dilayani. Di era modern ini kan agama baru kita tuh seolah kecepatan dan efisiensi. Semua harus instan. Jadi pas kita dipaksa melambat sama keadaan, entah itu antrean, macet, birokrasi, kita marah. Karena kita ngerasa diganggu. Padahal perlambatan itu yang ngasih celah buat jiwa kita istirahat ya. Iya, pos itu ngasih ruang buat kita kembali terhubung sama kemanusiaan. Kekayaan sering menjauhkan kita dari realitas. Tapi ruang tunggu publik memaksa kita buat duduk setara lagi sama manusia lain. Merinding aku ngomongin ini, sumpah. Mikirin betapa seringnya aku misu-misu sama polisi tidur kehidupan, padahal, ternyata itu yang nyelamatin mentalku. Oke, mari kita tarik napas bentar, dan kita rangkum inti dari bedah materi hari ini buat kamu yang lagi dengerin. Silakan dirangkum biar dapat intisarinya. Kesimpulannya sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa membumi. Obat yang paling mujarab buat nyembuhin stres di hidup kita, ternyata nggak melulu ada di ujung resep dokter spesialis mahal. Seringnya, obat itu justru berupa pelajaran sunyi dari kehidupan orang-orang biasa di sekitar kita. Orang-orang yang lagi diuji, yang fisiknya mungkin hancur tapi jiwanya nyala terang. Pengen napas kesabaran kita ngadepin dunia. Nah, jadi buat kamu, kamu yang lagi dengerin ini sambil mungkin nyetir di tengah kemacetan, nungguin kereta, atau besok pagi harus ngadepin BPJS versimu sendiri, entah itu tumpukan kerjaan, antrian di kelurahan, atau ngadepin klien rewel. Pokoknya pas ngerasa dada mulai sesek dan pengen meledak marahnya,
Tahan dulu, jangan biarin egomu membajak reaksimu. Duduk aja yang tenang, tarik napas dalam, diam bentar. Coba dengerin sekelilingmu dan observasi wajah orang-orang di sekitarmu. Karena sangat mungkin, tepat di balik momen nyebelin itu, ada pintu kesadaran yang lagi kebuka lebar. Nunggu buat dimasuki, biar kita bisa belajar sesuatu yang baru, berhentilah sekedar jadi penonton pasif. Jadilah pengamat kehidupan yang aktif. Nah, sebelum kita benar-benar pamit dari sesi obrolan mendalam hari ini, aku ada satu pemikiran terakhir yang lumayan provokatif nih buat kamu renungin nanti. Kan tadi kita udah bahas panjang lebar soal indahnya empati buat orang asing yang lagi sakit atau ojol yang lagi cari duit. Tapi coba kita dorong batas empati kita selangkah lebih jauh. Gimana kalau besok kamu nyoba nerapin empati dan observasi ini bukan buat orang asing yang mengundang iba, melainkan buat orang-orang yang paling nggak kamu sukai. Wah, ini sih ujian empati level dewa. Buat siapa emangnya? Ya, misalnya buat rekan kerja yang selalu beda pendapat, terus ngajak ribut di meeting. Atau anggota keluarga yang pilihan politiknya beda, terus bikin kamu naik darah. Atau bahkan orang di sosmed yang pandangannya nyebelin banget. Coba tanya ke dirimu sendiri. Luka masa lalu apa atau ketakutan apa yang terlewatkan dari orang itu? Cuma gara-gara ego kita berbisik kalau kita yang paling benar. Menohok banget itu. Butuh kerendahan hati ekstra besar buat mau ngelihat sisi manusiawi dari kubu lawan kita. Bikin mikir keras banget kan? Oke deh, aku rasa cukup sekian sesi pembedahan materi kita kali ini. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktumu buat belajar dan muter perspektif bareng kita. Ingat, dunia ini terlalu kaya pelajaran kalau cuma dilihat dari kacamata ego sendiri. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya. Selamat melambat dan selamat praktik observasi di ruang tunggu kehidupanmu. Sampai jumpa, dan jangan lupa, remote TV kehidupanmu ada di tanganmu.